Oke, hai guys. Halo, kita balik lagi ke Theology on the Street. Tapi ini agak beda ya, karena hari ini aku mau make upin Pauline ceritanya nih. Ini rada-rada begini nih. Gue lebih baik diajar dia PL ya daripada nyuruh dia make up gue. Tapi yang pasti hari ini agak berbeda karena kita lagi ada yang mau jualan. Ada yang jualan. Ada apa ini? Ada apa itu? Tuh. 2003 Kak. Mana? Dia lagi susah hidup Kak. Ya ampun, karena WFH ya. Bener Kak, ya kan kerjaan saya mah ada Kak. Oh my goodness, what is this? Lihat, ya ampun. Tolong Kak dibeli Kak. Ya ampun. Kan? Saya udah nggak bisa jualan jasa, saya jualan barang aja Kak. Ya ampun. Gitu. Ini buat watercolor buat ngegambar. Watercolor bener banget warnanya gitu juga ya? tuh kan ya. Tinggal ya dipilih ampun. mau bikin apa langit, mau bikin apa bisa. Iya, boleh ya. Mikir dah ya. Oke, ya. Saya jadi bingung siapa sih ya sebenarnya ya. Biasa MLM. Oh, yang ini nih, yang MLM yang ini ya. Hubungi saya nomornya di sini. Siapa ini? Siapa sebenarnya? Siapa dia sebenarnya ini ya? Terus ngapain Theology on the Street? Apa hubungannya Theology on the Street dengan makeup? Ya. Banget ya Unicorn series ini. Makeup and theology. Makeup and theology. Oke. Ya. Mari kita, siapa dia dan apa semua yang dia bawa ini gitu ya? Apa hubungannya sama Theology on the Street? Coba Dwi Maria Handayani. Ayo move dulu. Ya. Coba Bu perkenalkan diri Bu, namanya siapa? Nama saya. Secara dia paling muda aja di gitu sini ya. Secara dia paling muda di sini. Boleh panggil saya sis ya kan? Sis ya kan? Sis atau sis? Oh my goodness gracious. Oke, aku memperkenalkan diri dulu sambil dia bermain-main dengan make up. Aku Christine, nama aku Christine. Aku make up artis asal Bandung. Waduh, Gitu. jadi artis siapa aja yang pernah di make up? Jadi pengertian mari kita pikirkan. Make up artis tuh nggak selalu dia make upin artis. Oh gitu. Artis tuh jadi kayak artist, jadi orang yang melakukan seni dalam bidang make up. Catat. Aku punya teman artis namanya Pauline, pernah di make upin nggak? Sering banget, gitu sering ya? banget. Komplain mulu kalau di make upin. Gitu ya? Komplain mulu, bayar kagak gitu. Sorry buka kartu. Kan dia kan artis kondang gitu ya. Bener kondangan di mana-mana ada dia. Ya kan? Untung dia nggak ada di sini ya. Nggak ada benar. Siapa sih dia? Nggak tahu, kurang tahu saya juga. Aku tuh ya, aku tuh nggak, Iya. namanya ya, nggak terlalu ngerti lah ya make up ya. Kayaknya memang harus belajar. Padahal dulu aku pernah pengen kursus loh, Di Arianti itu. Bim. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Pengen gitu ya. Cuman kayaknya memang gimana ya? Nanti orang jadi aneh ngeliat gua make upan. Karena biasanya enggak. Biasanya nggak make upan. Ini aja juga aneh nih, rambut dikriwil-kriwil begini. Ini dalam rangka solidaritas kepada teman-teman saya yang itulah Black Lives Matter. Wow. Kan? Berat ya. Berat. Tapi Tin, lu pernah ngerasa aneh gak sih? Make upin diri sendiri gitu? Atau make upin orang lain? Make upin diri sendiri sama orang lain. Kalau aku tipe yang menurut aku tingkat kesulitannya beda, tapi aku dua-duanya happy ngerjainnya. Oh ya. Gitu. Ini apa sih? Coba dijelasin dong. Ini apa ini? Itu eyeshadow. Nah, dia yang bertanya tadi, dia yang menjelaskan ya teman-teman ya. Gua Warnanya ngerti. keren warnanya. Ya, ini eyeshadow, warnanya playful gitu deh, colorful gitu ya. Boleh nggak aku dikasih? Boleh. Dwi tuh kalau dipakein apapun gak akan keluar warnanya. Boleh. Tin, kalau misalnya mukanya kayak gelap kayak gitu tuh warnanya emang harus yang agak terang-terang gitu berarti ya? Saya kan dark brown. Kalau dia kan yellow, hepatitis soalnya. Baik. I don't know what I have to say, but Alright. okay. She is my senior. Okay, I Just put it accept there, whatever it is, ya. Okay. Jadi tiap hari make upan? Karena aku ada pekerjaan sampingan juga jadi beauty blogger, jadi mostly aku ngerjain makeup juga tiap hari. Wow, beauty Kalau di blogger. make upin tiap hari gitu muka rusak nggak sih, Tin? Saat sebenarnya makeup tuh mitos banget sih menurut aku bikin muka rusak. Denger ya yang nonton. Jadi makeup tuh belum tentu bikin muka rusak. Bener. Kalau kayak gitu berarti semua artis mukanya rusak dong. Iya sih, betul juga ya. Kalau Sedangkan gitu artis Korea kan flawless Sedangkan gitu gue ya. nggak pakai make up juga muka gue rusak. Hancur, bukannya hancur. Jadi kayaknya gue harus mulai pakai make up kali ya selama
Jangan-jangan masa-masa COVID ini. Boleh. Soalnya makeup juga bikin mood naik sih kalau aku pribadi ya. Wow. Mood Iya ya. naik, bikin confident juga gitu. Bikin mood naik. Nah, itu Berarti- nanti kita pikirin theology behind the makeup. Wow, Bisa juga menarik ya. nih karena aku sendiri nggak pernah dengar ada part teologinya Oh iya tentang dong, beauty. ada dong. Tapi sebenarnya lu pernah tahu nggak sih, Tin, kapan sih orang mulai make up kayak gini? Orang tuh mulai tahu yang namanya eyeshadow. Gue dikasih warna hijau, serius. Because your shirt Oh, is karena hijau ya, green. oke. Dan dia memilih warna palet yang kayak, sorry, aku nggak bisa milih warna lain guys. Pink. Iya ya, balik ke pertanyaan gitu loh, Tin. Lu pernah tahu nggak sih, maksudnya kapan sih orang mulai pakai kayaknya green gitu, yellow, orange, pink kayak begitu? Kayaknya Kalau- dari zaman dulu, zaman Mesir kayaknya udah deh. Right, Oh, iya iya. benar. Oh, oh. Jadi pertama kali itu kalau misalnya dari sejarah orang Mesir dulu karena Ratu Cleopatra tuh kayak pengen membuat dirinya terlihat cantik dan berwibawa gitu. Jadi dia bikinlah si celak itu. Celak yang sekarang disebut eyeliner. Iya. Jadi kan kemarin kan kita bahas Pak, apa namanya, sepatu yang ngehancurin dunia. Makeup juga bisa ngehancurin negara Pak. Wow. Because of Cleopatra. Because of beauty. Wow. Orang bisa perang zaman dulu, bener nggak? Bener nggak? Iya ya, gara-gara si Cleopatra ini, gara-gara ratu-ratu Mesir yang gak jelas itu, ya nggak sih? Jadi memang ternyata besar juga dampaknya ya. Lu mau jadi Cleopatra, Kawi? Janganlah ya. Ya kalau bisa lah ya. Kan warna kulit sudah mendukung ya. Iya loh, katanya Cleopatra sebenarnya tuh dark skin ya, Kan katanya. African, kan Mesir. Ini ngomongin soal ini ya, ngomongin soal apa, theology. Wah, kalau ngomongin soal Old Testament, zaman-zaman dulu tuh memang Mesir emang jauh far, apa namanya, bukan far beyond, jadi lebih cepat gitu peradabannya, termasuk soal make up seperti ini. Iya. Iya, dan beauty itu kan bener nggak Tin? Kenapa? Kalau kamu ada perasaan, tadi kan kamu bilang ngangkat mood, iya kan? Terus ada perasaan happy nggak kalau membuat orang cantik? Banget. Ya. Jadi kayak share happiness sih menurut aku through the makeup. Ya, jadi kamu ngerasain ini ministry nggak sih? Oh iya dong, banget karena More than work gitu. yes, ya yes. kan? Aku bawa ini doa juga sebelum aku kayak memutuskan, oke aku pengen jadi makeup artist full time deh gitu. Gitu. Iya, jadi memang karena kan apa namanya? Beauty itu loh, Pak. Beauty itu kan asal mulanya dari Tuhan. Ya nggak sih? Nanti lo mau di makeup juga nggak? Private aja ya. Nanti ini jadinya 4 jam. 4 jam. Iya, padahal cuma 30 menit jadi 4 jam kalau gue ini. Lagi pula gue tuh complainer. Jadi kalau sama Itin ditinggal aja sama Itin. Iya, tapi memang benar pada dasarnya apa, make up itu tuh memang it comes from God from the very beginning, waktu dia menciptakan yang namanya seorang Hawa. Beauty maksudnya, bukan makeup. Oh, sorry, make up. Beauty, ya kan? Iya, dan apa namanya? Dia bilang di di Amsal, deceitful, tetapi apa namanya, Kawi? Yang itu loh, apa, beauty is deceitful, tapi wanita yang menantikan Tuhan, itulah mereka yang pretty katanya, yang cantik. Tapi memang nggak mudah ya, Tin, ya, maksudnya membuat orang happy. Tapi dengan aku tuh ngerasa kalau Itin dandanin gua tuh senangnya tuh apa, dia tuh suka suka ngobrol, dan ngobrolnya tuh bikin nyaman. Wow. Itu yang ngebuat jadinya pasti dandan apa gitu tuh kayaknya, lu ngerasa kayak gitu gak sih? Kenapa coba kalau lu ngedandanin sambil ngobrol, kan ada juga gue pernah di make up gitu kalau sambil dan diem gitu orangnya. Kalau lu tuh tipenya lebih nyablak, lebih ngobrol, lebih sharing, kenapa, Tin? Ngebuat lu sendiri Bangun relasi kali ya. Satu, bangun relasi, betul. Kedua, karena pengalaman aku sering di make upin juga. Jadi aku tahu kalau aku di make upin sama orang yang diem tuh nggak nyaman. Kalau aku di make upin sama yang terlalu cerewet, aku nggak nyaman. Kalau di make upin sama orang yang ngobrolnya seadanya, malah jadi kayak ketus, aku nggak nyaman. So aku menempatkan diri kayak, gimana ya supaya klienku nyaman gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya, jadi kalau part of ministry itu kamu ngerasainnya di mana? Satu, kayak yang aku bilang tadi, share the happiness gitu. Yang kedua, bangun relasinya itu. Jadi kalau misalnya punya klien yang terus-terusan manggil sekali, 2 kali, 3 kali, Kan pasti ada ya kayak gitu ya, Betul. yang terus-terusan. Iya, dan dari lewat ngobrol Baru sebelah kali ya. Apa, gue cuma pengen lihat. Terus ya, nanti Alicia benar ya.
dan dari situ tuh, dari ngobrol-ngobrol itu kadang ada beberapa orang yang misalnya aku make upin mama-mama nih ya. Mama-mama tuh kan kadang nggak bisa ngobrol hal yang dia pengen omongin ke orang lain gitu loh. Iya. Ya kan? Ketika ketemu sama aku tuh dia ngerasanya kayak ngobrol sama anak, tapi kayak ya udah nothing tulus, ya cerita aja pokoknya Cerita gitu. aja. Nah dari situ aku ngerasa kayak telinga aku tuh bisa jadi pelayanan buat dia juga loh. Gitu. Dari curhat-curhat kecil itu aku bisa jadi berkat juga buat dia gitu loh. Siapa tahu saat aku make upin dia kondisinya lagi nggak happy, dia kondisinya lagi bete. Tapi ketika aku make upin, dia lihat diri dia sendiri di kaca kayak, wow, aku tuh bisa cantik Ternyata ya. aku cantik ya. Lu tau nggak, kamu itu pelayanan model begini nih ya. Sebenarnya kamu itu menolong orang itu untuk restoring God's glory di dalam dirinya gitu. Wow, coba gitu. Wow, restoring God's glory. Kan Tuhan tuh ciptakan manusia kan sempurna kan, cantiknya kan di awal kan ya. Betul. Cuma karena terus jatuh dalam dosa itulah, maka ada ketidaksukaan terhadap diri sendiri. Kan tadinya kan telanjang kan. Iya. Apa namanya, tanpa rasa malu, jadi betul-betul menikmati fisik yang sempurna gitu, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, lalu jatuh dalam dosa kan jadi malu kan. Jadi malu, terus kehilangan glorinya Tuhan, kehilangan kecantikan yang kemuliaannya Tuhan juga dan dalamnya. kecantikan yang sempurna itu. Gitu sih, makanya karena dosa ya, lahir kita itu ada orang yang gak suka dengan fisiknya, dengan hidungnya, dengan segala macam. Dan semua orang kenapa selalu ingin jadi merasa cantik? Merasa kurang cantik, jadi berusaha untuk lebih cantik gitu ya, dan sebagainya. Karena ada keinginan untuk menjadi seperti yang Tuhan ciptakan di awal sebelum dia jatuh dalam dosa. Tanpa disadari ya? Tanpa disadari. Wow, oke. Tanpa disadari gitu. Nah, makanya ministry untuk membuat cantik tuh nggak cuma sekedar fisik gitu loh. Kalau apa ya dengan apa yang Itin lakuin. Ministry itu restoring physical gitu ya. Tapi juga kalau bisa restoring the soul ya. Iya loh, iya kan? Dengan ngobrol, dan itu ngerasa, kok gue jadi lebih nyaman, kok gue lebih enak, kok gue lebih happy, itu tanpa lu sadari itu you're restoring the feeling ya. Jadi lebih dari sekedar make upan lah gitu ya, tapi ini ministry of healing. Wow. Iya kan? Wow. Buat aku sih ngerasa make sense banget ya, karena aku ngerasain juga kalau di make up gitu ya, satisfactionnya is not because I'm pretty. Tapi dalam artian tuh yang lain tuh happy, joyful. Iya, terus membuat kita itu senang dengan diri sendiri. Iya kan? Itu kan ya, menerima diri sendiri. Menerima gitu diri terus, kita. Kadang kalau beyond that gitu, kita jadinya juga bersyukur sama Tuhan, bersyukurnya gue lumayan ternyata juga, mata gitu gue loh. ini juga ya gitu ya. Iya. Benar nggak sih? Iya kan? Iya, benar. Gitu sih. Jadi, kamu sendiri ngerasa waktu memutuskan jadi mua ini gitu, melalui proses pergumulan panjang doa. Panjang. Ya, kita separuh dulu nggak apa-apa ya. Semoga Itin lupa ya, jadi pulangnya cuma setengah. Iya, coba Tin, cerita Tin. Panjang sih sebenarnya. Jadi aku seperti kebanyakan orang-orang yang lulus kuliah, pasti mereka kayak pengennya kerja kantoran, dapat penghasilan tetap, terus dia kayak udah settle lah kasarnya gitu ya, settle lah gitu. Jadi nggak usah pusing gimana gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya itu aku kerja 2 tahun, terus aku keluar, aku kosong 6 bulan, aku kerjain ini itu dan mulai kayak oke, aku make up lagi dan sebagainya. Terus akhirnya Tuhan, nah di masa 6 bulan ini aku bergumul sekali. Jadi aku kayak berdoa sama Tuhan, sekarang aku udah nggak kerja nih. Aku tahu pas aku keluar tuh aku tujuannya adalah pengen jadi MUA. Secara sepenuhnya. Karena aku ngerasa 2 tahun vakum aku nggak make upin tuh aku capek sesuatu banget, yang kayak kurang sesuatu gitu ya. Kayaknya harus ada yang aku kerjain deh gitu, bukan kerjaan ini artis deh. banget gitu. ya dia ya. Iya, bukan artis tapi bener artist gitu ya. Iya. Seniman banget. Seniman, bener, Indonesia seniman. Right. Jadi aku tuh kayak oke, aku pengen jadi MUA tapi nggak semudah itu. Namanya usaha kan nggak semudah itu ya. Yalah. Jadi apalagi aku vakum 2 tahun, klien aku udah kemana, udah sama makeup artis lain gitu ya. Dan saat itu tuh MUA bertebaran di mana-mana. Iya, itu gitu sempat kan ya. sampai sekarang sih kayaknya Sampai berjamuran sekarang. juga ya. Betul banget. Dan udah kayak gitu, nah disitulah aku kayak Tuhan,
dari diri aku sih aku yakin aku harus ada di dunia ini, tapi aku nggak tahu Tuhan pengennya aku di mana, bilang kayak gitu. So tunjukin ke aku dalam jangka waktu dekat ataupun jauh, tapi Tuhan cukupkan aku di masa-masa ini, aku bilang kayak gitu. Secara finansial lah intinya waktu itu karena, ya. aku terbiasa dari SMP uang jajan kayak jajan yang bukan uang jajan setiap hari ya, kayak pengen beli sesuatu apa segala yang something yang kayak di luar uang jajan tuh aku pakai uang sendiri. Nabung. Iya, jadi aku kebiasaan untuk nggak minta uang jajan ke orang tua. Jadi udah beres kuliah terus kerja kan kayak nggak mungkin lah gue minta uang ke orang tua ya betul, kan. betul. Jadi aku bilang ini prosesnya aku, Tuhan bantu aku gimana caranya aku nemuin jalannya aku di mana. Dan aku berdoa lagi kan ya, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan udah mulai worry nih, udah kayak wah gimana nih aku harus ngapain gitu ya, dari yang dulunya kerja seminggu 6 kali, berat banget, gitu berat loh, berat banget, aku udah aduh harus gimana ya, lebih daripada pandemik jujur, iya loh, jujur banget, karena kalau pandemik kita yakin semua orang susah ngalamin, jadi kayak ya udah gue nggak sendiri gitu, semua pun begini, tapi kalau lagi sendiri banget pengalaman itu kayak stressful banget. Dan singkat cerita aku berdoa gini sama Tuhan, aku pas 6 bulan aku nggak kerja itu di bulan Januari akhir aku bilang kayak gitu, tolong Tuhan aku udah nggak tahan, aku bilang gitu. Please banget tunjukin aku harus ngapain, aku bilang kayak gitu ya. Aku nggak minta, saat itu aku pernah minta sih, aku kalau misalnya Tuhan izinin aku bekerja, aku pengen pekerjaan yang aku list lah gitu, karena bukannya aku egois ya, dalam artian aku bilang gini, Tuhan aku kayaknya panggilan aku sih, aku dengernya sih di makeup, di dunia ini ya. Jelas ini. Di makeup gitu ya. Betul. Tapi kayaknya ada sesuatu yang Tuhan pengen aku kerjain dulu gitu, atau nggak sebelumnya. Jadi aku bilang, Tuhan kalau Tuhan izinin aku bekerja, tolong izinin aku untuk punya kerjaan, tapi on the weekend aku tetap bisa kerjain makeup ini. Sebenarnya listnya banyak sih, kayak aku cukup spesifik lah untuk hal ini gitu ya. Apalagi pekerjaan tuh menurut aku harus spesifik sih, karena iya kan, pasti. banget ya berarti. Iya, karena kamu harus kerjain tiap hari, betul. Kalau kamu nggak yakin sama apa yang kamu kerjain, kayak ngabisin waktu. Betul, bener banget sih. Dan akhirnya bisa dia sama. Akhirnya betul. Tahu nggak? Ini luar biasanya Tuhan ya. Aku tuh ngelamar ke satu kerjaan ini di bulan November atau Desember, aku lupa. Aku kirim email. Di Januari pertengahan si bosnya manggil, terus dia bilang, "Oke, ketemu aku ya, Tinnya gini, ngobrol." Terus aku masuk ke kantor pertama kali, bukan masuk kantor sih, jadi kayak ketemu ngobrol sama bosnya untuk kedua kalinya, untuk kayak, "Nih kamu ketemu kantornya kayak gini ya, gini." Itu di tanggal 31 Januari. Dan hari pertama aku kerja itu 1 Februari. Sesuai dengan apa yang lu minta sama Tuhan ya. Betul. Dan lu weekend aku nggak kerja. So aku bisa make upin. Amazing banget kan? Kayak benar-benar dijawab sama Tuhan, dan itu yang kayak oke, gue yakin. Panggilannya clear ya. Panggilannya jelas. Panggilannya gitu. jelas. Jadi kamu ngerasa ini calling nggak dari Iya Tuhan? sih ya, iya. Jadi apa namanya? Ya itulah makanya apapun yang dikerjakan kan gini loh, Tin. Orang tuh kan kadang berpikir ya, oh yang dipanggil oleh Tuhan tuh cuma dosen teologi kayak kita. Hamba Tuhan full time gitu kan yang dipanggil. Padahal tuh. makeup artist pun adalah satu panggilan dari Tuhan gitu. Dan melalui apa yang dilakukan yang kelihatannya pikir orang makeup apa hubungannya sih makeup dengan ministry gitu kan? Nah sebenarnya banyak banget gitu. Ini kayaknya pindah dulu ini ya. Mau aku matiin dulu nggak? Karena ininya cahayanya jelek banget. Nggak usah lah ya. Ini Yakin? kayaknya oke. Masih oke lah. Masih oke. Nanti dikat aja ya. Biar ini ya, biar natural saja. Ini bisa aku tutup gitu maksudnya, biar cahayanya nggak terlalu aku aja deh. nyebrot. Oke. Feels like home. For the better quality. Iya, jadi gitu tarik ya. Tarik dikit sih dua-duanya yang ditarik. Yes, thank you. Enough. Enough. Ini udah jauh bagus, lebih kok. bagus. Udah bagus kok. Udah. Muka-muka aku udah nggak kelihatan nih jerawat-jerawatnya. Dasar ya. Oh iya, it's nice. Kan kamuflase dari kamera itu ya. Betul. Cahayaan. Tapi memang ya, maksudnya muka flawless itu kayaknya everybody wants to have it ya. Yes, ya. Karena iya betul. Karena dunia juga mengajarkan itu kasarnya lewat iklan, lewat marketing. Tapi memang ada bahayanya ke sana. Cuma kalau di Alkitab itu ya, industri kayak gini, beauty industry lah ya, itu unstoppable gitu loh. Maksudnya unstoppable? Jadi gini, kalau misalnya di Alkitab ya, mulai orang jatuh dalam dosa tuh, yang ngomongin sedikit jadinya fashion. Karena kan mereka jadi usaha
usaha untuk menutupi kekurangannya itu kan dengan membuat baju. Iya. Ya kan? Itu industri fashion pertama muncul. Oh. Lalu sama Tuhan di-upgrade dari daun ke kulit binatang bajunya. Nanti kalau dilihat ya perkembangan terus itu ada jubahnya imam yang dengan perhiasan, lalu ngomongin apa namanya kalung, ngomongin necklace, itu tuh di Alkitab Perjanjian Lama itu banyak banget banyak banget gitu. Jadi apa karena natur kita lah ya, dosa orang itu memang keinginan untuk kembali ke beauty yang sempurna itu gede dan itu sama Tuhan nggak dipisahin itu mah duniawi gitu, nggak gitu karena Tuhan sering menggunakan kata-kata beauty itu untuk apa ya memuji karakter yang baik, ya kan? Betul ya kan? sekali. Seperti seperti emas, seperti perhiasan gitu loh. Terus tau nggak itu nation yang diselamatkan oleh Tuhan melalui beauty pageant? Itin pasti tahu. What's that? Queen apa? Satu bangsa diselamatkan hanya karena satu ratu. Esther. Oh, Queen pageant loh. Dan kalau misalnya teman-teman baca lagi Esther dengan detail, itu kerjaannya setiap hari itu dia tuh di make up, pakai wangi-wangian, di apa. Jadi benar-benar disiapkan itu sebelum dia jadi ratu itu dipersiapkan. Persiapannya itu. Ya jadi dengan rempah-rempah pokoknya dibuat cantik itu kan seakan-akan Tuhan menyelamatkan satu bangsa melalui makeup gitu. Melalui beauty pageant gitu. Dan itu kan menyimbolkan sebenarnya nantinya ya keselamatan yang Tuhan beri ke kita itu nggak cuma sekedar lu masuk surga, enggak, tapi restoring beauty kita, glory kita kan gitu. Jadi gue cuma mau bilang ya, kerjaan make up artis itu bukan cuma sekedar cari duit gitu loh. Tapi gue suka banget katanya duit itu soal restoring God's beauty and glory. Lu ngerasa gimana? Merasa dicerahkan kayak wow, ternyata kerjaan aku lebih daripada yang aku pikirin gitu. Iya loh, bahkan aku baca gitu tuh bahwa beauty itu sama general revelation tuh ada hubungannya banget. Karena kan ngomongin tentang ya God loves beauty gitu loh. Dengan alam, ya, beauty in the creation lah kita lihat. Dan kita itu manusia cuma part of the creation. Jadi God loves beauty gitu. Jadi kalau kamu membuat orang cantik itu tuh yaitu sesuatu yang juga Tuhan mau gitu. Kalau ngomongin soal itu juga, waktu Tuhan nyiptain semuanya tuh pasti ujung-ujungnya apa dia bilang? It's good. Semuanya baik, perfect. Semuanya baik, perfect. Nah, itu tuh kerjaan ini kan baik lagi it's so good, it's so perfect kayak gitu kan. Karena memang kayak restoring God's glory gitu dalam semua yang lu make up gitu loh, Tin. Gitu. Semoga dapat ini penguatan. Banget. Karena aku pernah di satu titik aku mikir gimana caranya dengan kerjaanku yang kayak gini memuliakan Tuhan gitu loh. Gimana kayaknya gak ada hubungannya ya nggak sih make up? Orang Kristen make up apa hubungannya gitu? Terus kayak terlalu jauh gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin fashion sama dia lagi kali. Oh iya, kalau ngomongin fashion juga Itin tuh bisa mix and match yang kata gue nggak nyambung, tapi kok bagus sih kelihatannya. Tapi bagus di dia kayaknya, kalau di gue I don't know. Tapi memang she's very good, so we are going to talk about that later, okay? Boleh dilanjut Bu, nanti Ibu setengahnya lagi itu ya. Gitu ya. Enggak, cuman aku ngomongin dulu problemnya. Ini kan tadi kan ngomongin hal-hal baiknya ya. Tetapi ternyata beauty juga bisa menghancurkan. Beauty juga bisa satu negara kan. Karena Mesir. Banyak lah pernikahan lah. Iya kan? Banyak kan kayak gitu. Karena orang kalau nggak hati-hati terlalu terobsesi dengan beauty gitu, fokusnya nggak ke Tuhan tapi ke beauty situ sampai fisiknya operasi plastik segala macam sampai begini. At the end nggak pernah kok orang kalau nggak di dalam Tuhan ya nggak akan merasa di restore. Jadi nggak cuma fulfill fisiknya doang, tetapi hatinya itu keselamatannya juga harus di restore gitu loh. Betul. Gue juga kepikir perlu operasi plastik nggak hidung gue. Wow. Tapi kata Etin, don't worry, bisa di shade. Gue kayaknya harus ada mancongan dikit gitu. Nah gitu ya. Oke deh. Kalau aku di bleaching bisa nggak?
Tin ada Brooklyn gitu pemutih apa pemutih gitu. Boleh. Biar nggak kusam pakai ini ya, pakai rinso gitu kan, dicuci gitu. Bisa. Iya loh, tapi intinya memang ya kalau buat aku sih semua apapun yang Tuhan ciptakan, semua apapun yang ada di dunia ini tuh pasti selalu ada efek good and bad. Badnya karena dosa. Badnya karena itu balik dosa. lagi. Cuma gini, yaitu orang kalau nggak semaksimal apapun usahanya untuk jadi cantik, ya nggak cukup lah dengan ini kamu nggak make upin gua gitu, kurang puas ya dengan operasi plastik, dengan pakai branded itu kan. Tapi kalau nggak punya Kristus di dalam hatinya nggak akan pernah bisa, nggak akan puas deh, ngerasa cukup. Iya, betul. Tapi aku jadi punya pertanyaan, boleh nggak kita sebagai orang Kristen itu loh Tin, laser apa treatment apa, jadi boleh nggak sebenarnya? Kalau punya duit yang kenapa enggak? Jawaban yang kan? nice, bener banget. Cuma gitu ya, kalau misalnya lu terobsesi di situ gitu loh, fokusnya ke sana doang, sampai nggak mikirin your inner beauty, nah ya itu yang kayaknya salah. harus cari Tuhan deh, ya kan? Terus orang nanya operasi plastik boleh nggak sih? Nah itu kontroversi, karena kalau untuk koreksi saya setuju. Tapi kalau untuk membuat saya completely berubah, saya tiba-tiba kayak Angelina Jolie dengan bibirnya yang begitu. Wow. Angelina Jolie, Park Bo-young, Song Hye-kyo. Kayaknya itu bukan Christian value deh. Menurutku. Yeah. Kalau untuk Setuju koreksi sih, boleh, setuju. koreksi. Aku ada cacat di mana gitu ya, untuk dibenerin ya nggak apa-apa. Setahu aku memang kan operasi plastik kan tujuan awalnya untuk itu, correction, ya betul. kan? Tapi kalau tiba-tiba dioperasi plastik terus mukanya 100% different gitu, ya kita kayaknya mendinai apa yang sudah Tuhan kasih ke kita deh. Bener nggak? Setuju nggak? Iya, banget. Anda sebagai makeup artist, apakah Anda setuju tentang hal Setuju itu? sekali. Setuju sekali, karena dari makeup artist sendiri beberapa temanku ada yang kepikiran kayak aku nih kayaknya mau operasi ini deh, dan udah ada yang kayak gitu. Kamu udah aku rencana operasi pribadi juga? sendiri justru malah nggak pengen, karena aku mikirnya apa ya, kayak kalau misalnya kamu udah diciptakan baik, Karena fungsinya baik, Karena dia udah cantik ya. enggak gitu. Thank you, bener Man. banget. Bukan itu yang aku pikir. karena namanya manusia ya, Gak kayak- akan pernah Nggak puas akan sebenarnya pernah Tin, puas, ya. betul kayak ngeliat sih. tuh bagus ya matanya gak usah pakai Scott udah jadi, oh bagus ya di bulu matanya gak usah pakai maskara udah lentik gitu. Pasti ada yang Aku dulu terus gitu. Kalau aku sih pengen di ini, aku pernah ngomong sama kamu nggak? Pengen disulam alis. Disulam alis. Karena cuma separuh. Terus aku bilang aku sulamin, dia gak mau. Iya betul, karena kamu bukan ahlinya. Tapi aku bisa sulam loh. Iya, sulam. Iya, nah sulam alis boleh nggak? Nah, Ya ini kan garisnya kan ada, Pau. Jadi boleh dong kalau Kalau misalnya aku sih itu. nggak apa-apa. Tapi kalau ngubah hidung gua tiba-tiba Oh, iya, maju iya, 7 iya. meter gitu. iya. Iya dong. Jadi mungkin kata kuncinya adalah kalau berlebihan Iya. itu tidak baik. Ya maksudnya sampai kita menghilangkan identitas yang Tuhan kasih ke kita. Itu dia. That's a good point. Ya. Kalau misalnya itu mengubah atau menghilangkan identitas original yang Tuhan berikan kepada kita, Aku rasa itu bukan Christian value it's not sih Christian gitu. value. Betul. Ya, cuma memang ya karena kita hidup masih berdosa lah ya, sampai kapanpun nggak akan pernah merasa puas dengan beauty kita, betul nggak? Sekalipun makeup artist nanti kalau Kristus datang barulah kita Terus puas. saat Yesus datang dia akan bilang, "Itin, aku perlu makeup artist loh." Dengan senang hati. Buat Pauline tuh kayaknya perlu deh. Gua lagi yang kena. Tapi balik lagi, aku tuh pernah ngobrol sama Itin. Ya maksudnya memang kita nggak perlu make up sih tiap hari. Tapi kan kita ini gambaran Tuhan ya, gambaran Tuhan Iya, dalam diri. iya. Jadi jangan jelek-jelek amat, jangan kucel-kucel amat gitu kan Tin. Nah ini aku boleh nggak sih nanya, apa sih Gua kucel sedikit gitu. Maksud lo apa? Oh, dia Sensi tersinggung, gua, dia ada sensi ternyata, aku. ada sensi. Bukan. Harus aku selesaiin dulu kan. Jadi restoring. Restoring God's glory. God's glory. Jadi baru nanti ngomongnya Itu beda just lagi. only half ya, dia baru half. Tapi gitu loh Tin, maksudnya tuh kita tuh sebagai anak Tuhan juga harus kelihatan fresh, Iya. harus Iya. kelihatan cantik gitu ya. Presentable, at least. I love that word, Presentable. presentable. Nah gimana sih Tin, maksudnya yang ngebuat lu lebih fresh tuh at least kayak gimana sih gitu? Apakah Kasih tips lah. kasih tips buat, gitu loh buat Tin, gue yang jarang make up deh. Gitu. buat dia yang mukanya African. Oke. African. Di dalam konteks beauty ya, Iya. kalau dalam konteks beauty,
Kalau aku sih sebenarnya makeup gak harus, beneran gak harus. sama Make sekali. up nggak harus. Nggak harus. Tapi yang harus itu merawat diri dalam Skincare-nya artian, gitu betul, ya. skincare-nya kah? Skincare juga nggak yang harus 7 step skincare Korea, nggak harus beneran deh. Kayaknya kalau lu nyuruh ke dia 7 step of skincare, I don't care shit. Iya gitu. Cuci muka pakai Rinso udah. Dari skincare jadi I don't care ya. Dari skincare jadi I don't care. I don't care. Cocok banget. Enggak kayak gitu, tapi kita harus lihat dulu kita butuhnya apa. Iya. Misalnya kulitnya kusem ya udah, misalnya fokusnya di mencerahkannya aja. Atau Pakai misalnya apa sih? Pakai scrub. iya kayak gitu gitu. kan. Terus pakai masker. Betul, moisturizer. Maskernya masker ya, bukan masker. Bukan masker ini ya. Masker muka. Tuh, Ini suka bener. salah. Suka salah ya gimana sih? Suka salah nggak ngerti gitu, Gitu. loh. Tapi yang pasti Oke. just make sure that your face, your skin clean. Clean, right. Setelah itu ya kalau cewek-cewek mungkin ya pakai moisturizer lah dikit gitu ya kalau Benar. kering. Moisturizer harus sih sebenarnya. Tuh, Kawi denger. The most important tuh things perlu. in skincare is Apa? moisturizer and sunscreen. Sunscreen dia pakainya santan. Minyak kau apa? Kara. Kemarin dia baru beli Kara. Jangan-jangan. Aduh, gini deh susah ya. Jadi itulah ya tipsnya Iya, ya. iya. Ya gitu deh. Heeh. Jadi moisturizer dan tapi yang intinya bahwa yang apa tadi kita udah bicarain sama Itin, just be yourself. Right. Ya, terus juga senang karena ada banyak orang mungkin kayak itu nih di industri beauty industri gitu ya. Ini adalah satu calling dari Tuhan gitu. Bukan cuma sekedar cari duit, tapi kalau anak Tuhan ini restoring God's and glory. beauty di dalam diri orang lain gitu. Iya loh, kan. Tin. Ada tulisannya. Dan gak semua Restoring orang God's tuh Tuhan pilih loh. Gak semua orang punya panggilan kayak gitu. Yes, Gitu. exactly. Terbang exactly. ya. Bener. Exactly. Oke, nanti kita ngobrol lagi saya sama Itin tentang fashion ya. Iya, ini. Intinya dia sekarang mau beresin dulu. Iya, ini loh. sebelahnya ini itu. masih separuh. Kalau aku mau lihat-lihat gitu ya ininya. Kalau misalnya Hati-hati, ada bisa kan? gue bawa pulang, gue Nah, bawa tuh, pulang. hati-hati nanti hilang. Iya. Oke. Oke, kita akan balik lagi sama Itin nanti di sesi berikutnya yang ada, tapi masih di Theology on the Street. Coba langsung Bye. buka.